Oke, assalamualaikum semuanya. Bisa terdengar ya suaranya ya. Selamat malam Mbak Uli, Mbak Ratna. Gimana kabarnya untuk malam ini? Maaf ya, tadi menunggu karena ada satu hal yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan belajar tentang statistika. Sudah pernah tahu tentang statistika, Mbak Uli, Mbak Ratna? Halo? Bisa mendengar suaranya? Halo Mbak Uli, Mbak Ratna? Halo? Halo? Sudah bisa mendengar suaranya? Bisa terdengar? Sudah bisa terdengar atau belum? Halo? 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 Masih belum bisa terdengar suaranya?
Halo, selamat malam semuanya. Sudah bisa terdengar suaranya? Gimana Mbak Uli, Mbak Ratna, Mbak Mei, Mbak Kristina? Sudah bisa terdengar suaranya? Nah, alhamdulillah ya kalau sudah bisa terdengar ya. Ya, nah, kita akan masuk dalam bab baru yaitu tentang statistika ya. Nah, ini. Nah, untuk materi statistika ini adalah materinya untuk membuat sebuah penelitian, nah, menghitung dan untuk menentukan suatu kemajuan atau kemunduran. Nah, ini adalah sebuah penelitian. Nah, cara menghitungnya ini menggunakan data statistika. Nah, ini. Nah, kita coba untuk belajar tentang statistika dulu. Pengertian statistik. Nah, sesuai pengertian statistik dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu statistik adalah himpunan keterangan atau data bentuk angka baik yang berupa belum disusun atau sudah disusun dalam bentuk tabel. Ini namanya statistik. Nah, ini ya. Ya. Statistik itu adalah ya suatu himpunan bisa berupa keterangan atau angka baik sudah disusun atau belum, itu namanya statistik. Nah, nah di sini. Nah, statistik itu kan ada yang berupa angka, ada yang berupa keterangan. Contohnya di sini adalah kalau kumpulan angka ini bisa digunakan untuk memberikan gambaran atau membuat penilaian suatu masalah tertentu. Contohnya dalam hal tingkat eh, tingkat kesadaran masyarakat dalam belajar boleh, atau tingkat pendapatan juga boleh, mencari rata-rata dari tinggi badan seseorang boleh. Ini namanya menggunakan ilmunya menggunakan statistik ini ya. Nah, secara umum di sini metode statistik adalah cara untuk menganalisis ini sini ya. Nah, metode statistik adalah cara menganalisa dan menafsirkan data yang berbentuk angka. Sedangkan teori statistika adalah asas yang digunakan aksioma-aksioma untuk menyelidiki persoalan yang penting dalam perencanaan eksperimen. Nah, di sini. Jadi kalau statistik ini angka-angkanya, kalau statistika adalah caranya dalam menjalankan atau meneliti suatu permasalahannya ini.
ilmu statistik ini kan ilmu yang membicarakan tentang penyusunan data dalam bentuk daftar maupun membuat penyajian data dalam bentuk diagram serta yang intinya yang terakhir yaitu dalam menarik sebuah kesimpulan. Ini namanya ilmu statistikanya atau cara menyimpulkan suatu kejadian. Ini namanya statistika. Caranya bagaimana? Cara memperoleh datanya bagaimana? Cara mengumpulkan data-datanya dari mana? Seperti itu. Ini cara menghitungnya menggunakan statistik. Nah, ya. Nah, statistik ini ada dua, yaitu ada statistik induktif dan deduktif. Nah, yang pertama adalah induktif, yaitu ilmu yang mempelajari ini adalah kalau induktif ya, ilmu statistik ini yang mempelajari aturan-aturan atau cara-cara yang digunakan sebagai alat untuk menarik kesimpulan secara umum. Nah, ini berarti intinya kalau statistik induktif ini adalah memuat aturan-aturan atau cara-cara yang digunakan sebagai alat untuk menarik kesimpulan secara umum, secara ilmiah, dan akhirnya diuraikan dengan tentang sebab akibat. Artinya di sini ya, ilmu statistik induktif ini adalah ilmu yang berisi aturan-aturan, cara-cara, kaidah-kaidah yang digunakan untuk menarik suatu kesimpulan. Nah, dan menyatakan sebab akibat. Contohnya seperti ini ya. Dalam ilmu ini, dalam penelitian, misalkan kita ingin mengetahui tingkat kenyamanan seseorang dalam bekerja di suatu kota. Nah, ini kan ada ya, ini ada kriterianya. Misalkan ada yang nyaman, kriteria nyaman, terus ada lagi kurang nyaman, tidak nyaman, mungkin tertekan dan sebagainya. Nah, ini ada suatu caranya. Kalau nyaman alasannya apa, kalau kurang nyaman alasannya apa, tidak nyaman kenapa. Ini kan ada alasan-alasannya. Nah, sebabnya ini kenapa, sebabnya tidak nyaman karena apa, misalkan karena nyaman sebabnya apa. Ini kan ada sebab akibatnya ini. Nah, ini artinya adalah statistik, cara-caranya untuk mengetahuinya ini, menentukan indikator-indikatornya itu ya. Nah, pengertian data sekarang. Nah, data itu adalah, yang dimaksud dengan data yaitu adalah himpunan keterangan dalam serangkaian pengamatan, itu namanya data. Contohnya, kalian ingin mencari rata-rata umur pertama kali bekerja di Taiwan itu berapa, TKI di Taiwan. Nah, saat bekerja di Taiwan, kan kalian harus mengumpulkan datanya. Mungkin kalian bertanya satu persatu atau secara perseorangan. Contohnya Mbak Uli saat pertama kali ke Taiwan itu umur berapa, Mbak Ratna umur berapa, Mbak Kristina umur berapa, Mbak Mei berapa. Nah, setelah itu kan ketahui, misalkan Mbak Uli pertama kali kerja ke Taiwan itu umur 20 tahun itu ya, atau Mbak Ratna misalkan itu mulai kerja ke Taiwan umur 24 tahun, atau Mbak Kristina misalkan mulai kerja ke Taiwan itu umur 18 tahun. Dan mungkin Mbak Mei, ini kerja di Taiwan. Ini dari penjawaban-jawaban tersebut ini namanya data. Berarti nanti kita cari rata-rata, misalkan rata-rata pekerja TKI yang bekerja di Taiwan itu pada umur berapa, mulai bekerja pada umur berapa, itu bisa dicari. Tapi untuk pengumpulan datanya hanya jawaban-jawabannya tersebut. Misalkan Mbak Uli ini pada umur 23 tahun baru bekerja di Taiwan. Mbak Ratna mungkin pada umur 18 tahun. Nah, terus mungkin Mbak Kristina pada umur 20 tahun, Mbak Mei 20 tahun. Nah, ini
Nah, jawaban-jawaban dari pertanyaan itu namanya data. Nah, ditulis secara otentik. Nah, ini namanya data. Nah, cara pengambilan data di sini ada yang namanya sampel dan ada yang namanya ruang sampel atau populasi. Kalau populasi itu adalah semua objek diteliti. Contohnya ingin meneliti tentang kelompok belajar KBC kelas 12 atau kelas 3 SMA. Nah, ini kan jumlah siswanya ada berapa? Jumlah siswanya ada mungkin ada 24 siswa. Maka semua 24 siswa ini semuanya diteliti, ini namanya populasi, ya. Kalau semua orang ini diteliti namanya populasi. Tapi kalau dari 24 siswa misalkan diambil 15 siswa, ini dinamakan sampel. Nah, misalkan dari kalau 24 siswa ini semuanya diteliti namanya populasi. 24 siswanya ini populasi. Dari 24 siswa ini diambil misalkan hanya 15 orang atau 20 orang atau 10 orang, namanya sampel. Sampel kan berarti bagian dari contoh, ya, contoh dari semua produk. Misalkan kalian mempunyai produk satu dus isinya 12, diambil satu sebagai sampel. Nah, seperti itu. Kalau satu kardusnya itu namanya populasi, tapi kalau yang diambil satu, nah, sebagian, ini namanya sampel. Bisa dimengerti ya sampai sini ya. Antara perbedaan dari populasi dan sampel. Gimana, bisa dimengerti sampai sini? Bisa dipahami? Oke. Sekarang nah, data dikatakan baik apabila memenuhi syarat-syarat seperti berikut. Nah, syarat-syarat untuk menjadikan data yang baik yang pertama yaitu datanya harus objektif. Apa itu objektif? Yang pertama yaitu syarat data yang baik adalah harus objektif. Nah, objektif artinya di sini adalah sesuai dengan kenyataan, tidak diada-ada, ditambah-tambah atau dikurangi. Ini adalah untuk data yang objektif, sesuai dengan kenyataan, tidak ditambahi atau dikurangi. Ini namanya data yang objektif. Yang kedua, syarat yang kedua data yang baik adalah yaitu bisa mewakili dari suatu permasalahan tersebut. Contohnya ingin mengukur tinggi badan siswa kelas 12, maka datanya itu yang diukur adalah tinggi badan, bukan berat badan atau bukan juga tempat tinggal. Nah, artinya seperti itu. Bisa mewakili, berarti contohnya dari 24 siswa diambil 15 itu sudah bisa menjawab dari semua populasi tersebut, ya. Nah, yang kedua yaitu mempunyai kesalahan baku kecil.
Artinya di sini untuk relatif kesalahannya itu lebih kecil. Contohnya dalam segi pengukuran dan sebagainya. Ini dimungkinkan bahwa untuk kesalahannya itu lebih kecil. Nah, masih ada batas toleransi dalam pengukuran seperti itu. Yang keempat yaitu tepat waktu atau up to date. Nah, berarti datanya tepat waktu atau up to date, yaitu datanya terbaru, bukan menggunakan data-data yang lama. Nah, berarti datanya ini diambil adalah data terbaru. Yang terakhir yaitu datanya adalah relevan atau sesuai dengan kebutuhan. Nah, atau sesuai dengan masalah yang sedang diteliti. Ya, ini namanya relevan. Nah, ini adalah syarat-syarat untuk menjadikan data yang baik. Itu adalah yang pertama, harus datanya bersifat objektif, bisa mewakili, terus mempunyai kesalahan baku yang kecil, tepat waktu, dan relevan. Nah, ini. Nah, sekarang kalau cara pengumpulan datanya. Nah, cara pengumpulan data sekarang ya. Pengingitan data tadi sudah. Cara pengumpulan data ini ada beberapa cara. Yang pertama yaitu cara mengumpulkan data yang pertama yaitu dengan cara berdasarkan sifatnya. Nah, macam-macam data ya ini. Yang pertama menurut sifatnya yaitu ada data kuantitatif dan data kualitatif ya. Menurut macam-macam data ini ada menurut sifatnya, yang pertama adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif yaitu data yang dinyatakan dengan angka. Berarti data yang dinyatakan dengan angka disebut dengan data kuantitatif. Sedangkan data kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka. Nah, contohnya data kualitatif adalah contoh ya, misalkan ingin tinggi badan, ini kan diukur dengan angka ya. Tinggi badan, misalkan Mbak Ratna tinggi badannya adalah 165, Mbak Mei contohnya 160, Mbak Kristina misalkan tingginya adalah 163, Mbak Uli misalkan tingginya adalah 162. Ini kan diukur dengan angka. Ini namanya data kualitatif. Tidak hanya itu, mungkin berat badan juga. Nah, mungkin Mbak Uli berat badannya adalah 50 kg. Mbak Kristina mungkin bisa diperkirakan mungkin berat badannya adalah 50 kg. Mbak Mei 49 kg, Mbak Ratna mungkin 55 kg dan sebagainya. Ini yang dinyatakan dengan angka disebut dengan data kuantitatif ya. Nah, ini
Yang nomor 2 yaitu data kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka. Nah, contohnya bagaimana data yang tidak berbentuk angka? Mungkin kesukaan. Ini kan misalkan Mbak Ratna suka warna merah, Mbak Kristina suka warna biru, Mbak Mei suka warna kuning, Mbak Ratna mungkin suka warna putih dan sebagainya. Ini kan datanya tidak berbentuk angka. Nah, ini berarti inilah bedanya. Kalau data kualitatif ini bentuknya adalah kuantitatif, adalah bentuk angka. Kalau kualitatif bukan berbentuk angka. Seperti itu. Bisa dimengerti, bisa dipahami sampai sini? Mbak Uli, Mbak Kristina, Mbak Mei, Mbak Ratna, bisa dimengerti? Oke. Nah, data kuantitatif di sini juga dibedakan, dibagi lagi menjadi dua, yaitu discrete dan continue. Nah, kalau data discrete ini diperoleh data dengan cara menghitung. Kalau data continue diperoleh dengan cara mengukur. Gimana? Artinya bagaimana? Bedanya menghitung dan mengukur itu apa? Ayo coba. Bedanya antara menghitung dan mengukur itu apa? Dibagi dan dikali itu yang mana, Mbak Kristina? Nah, bagus Mbak Uli jawabannya. Menghitung adalah banyaknya angka dan mengukur adalah panjang pendeknya. Oke. Nah, untuk cara menghitung artinya di sini adalah contohnya seperti ini. Jumlah siswa kelas 12 KPC adalah 11. Ini namanya datanya diperoleh dengan cara menghitung. Ya. Siswa kelas 12 KPC berjumlah 12. Ini namanya menghitung. Ya, menghitung berarti jumlah sebenarnya itu namanya menghitung. Namanya datanya data discrete. Kalau mengukur mungkin ini adalah bukan mungkin ya. Kalau mengukur hasil mengukur misalkan tinggi badan kelas atau tinggi badan dari Mbak Kristina atau berat badan dari siapa, mungkin berat sebuah benda, tinggi sebuah tiang apa. Nah, ini hasil mengukur. Kalau menghitung berarti misalkan seperti itu tadi ya. Jadi paham ya untuk membedakan antara menghitung dan mengukur. Kalau menghitung berarti sudah disebutkan angkanya seperti itu. Kalau mengukur berarti ada aktivitas dalam melakukan sesuatu. Nah, mendapatkannya ini namanya adalah data discrete dan data continue. Nah, ini datanya.
Nah, kalau sudah tahu tentang data, macam-macam data, kita lanjutkan untuk pengumpulan data atau metode pengumpulan data. Biasanya kalian kalau mencari informasi itu bagaimana caranya? Kalau di suatu tempat kalian ingin mencari suatu informasi, itu biasanya kamu melakukan apa? Ya, Mbak Mei menjawab survei atau bertanya Mbak Uli ke rumah Pak RT. Minta surat apa ini ke rumah Pak RT ini ya. Nah, untuk mendapatkan data di sini kita ada caranya. Yang pertama yaitu dengan cara melakukan wawancara atau interview. Nah, itu. Nah, wawancara tahu ya, Mbak Uli pasti sudah pernah melakukan wawancara. Sudah pernah kan wawancara? Artinya adalah wawancara kan mencari sebuah informasi dari suatu narasumber. Nah, ini ya. Nah, ini namanya melakukan wawancara. Nah, dengan cara apa wawancaranya? Nah, ini adalah dengan cara bertanya langsung kepada objek penelitiannya. Ini menggunakan wawancara. Nah, ya betul itu Mbak Uli memang jagonya untuk wawancara. Ya, tapi jangan dibalik loh ya. Nanti dibalik menjadi caranya wawan itu beda lagi nanti ya. Cara pengumpulan datanya yaitu dengan wawancara, jangan dibalik. Ya, jangan tanya seperti itu. Itu adalah pengumpulan data. Nah, dari tanya-tanya pasti ada hasilnya. Oh, ternyata kan ada hasilnya kan, diolah terus nanti ada hasilnya seperti itu. Nah, inilah artinya dari mengumpulkan data. Misalkan biasanya yang ditanyakan apa, nama, alamat dan sebagainya. Nah, kalau wawancara. Nah, tergantung nanti wawancara adalah kan kita mempunyai spesifik masalah yang diteliti. Nah, misalkan ingin mencari masalahnya apa. Nah, nomor HP misalkan. Nah, rata-rata untuk TKI Indonesia di Taiwan menggunakan nomor HP apa misalkan atau provider apa, Telkomsel entah itu uh, Indosat atau yang lainnya dan sebagainya. Pasti kan dengan cara bertanya itu akan ada jawaban. Misalkan Mbak Uli memakai Telkomsel, Mbak Kristina memakai apa Tri atau Aon. Nah, kemudian Mbak Mei menggunakan apa, nah provider apa dan sebagainya. Ini kan beda-beda. Nah, nanti bisa diperoleh oh ternyata TKI ini di sana itu banyak yang menggunakan provider Telkomsel. Nah, kenapa kok pakai Telkomsel kan begitu? Ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kenapa? Mungkin alasan yang pertama sinyalnya kuat. Yang kedua kalau telepon murah. Yang ketiga mungkin uh, apa gitu ya. Itu kan ada alasan-alasan kenapa memilih Telkomsel dan mengapa memilih yang lainnya. Ini kan tahu seperti itu. Nah, ini ada keterangan-keterangan yang bisa dibuat dari sebuah wawancara. Nah, ada jawaban-jawabannya ini. Nah, ini namanya cara yang pertama menggunakan wawancara gitu. Bisa dipahami ya? Nah, ya, mungkin betul itu Mbak Mei bisa
katakan kategori yang ketiga yaitu kenapa memakai roti tersebut, nah, banyak bonusnya. Nah, yang kedua yaitu yang kedua yaitu apa? Mengadakan pengamatan atau observasi. Artinya di sini kita langsung mengamati pada objek yang sedang diteliti. Berarti kita harus terjun ke lapangan ya. Nah, dengan cara menyelidiki langsung objek yang sedang diteliti itu. Nah, berarti kita kalau menggunakan observasi berarti kita itu terjun langsung ke objeknya. Nah, ya langsung terjun ke lapangan. Nah, ini namanya observasi. Misalkan kita ingin melakukan survei pada pameran elektronik di kota apa, misalkan kota Surabaya atau kota apa, karena saya nggak tahu kota-kota di sana ya. Nah, mungkin di kota Surabaya. Nah, mungkin caranya yang diteliti apa? Barang yang sedang dicari konsumen saat pameran itu apa. Nah, ini kan kita kalau menggunakan interview kita bisa menggunakan wawancara, tapi kalau kita menggunakan observasi kita harus terjun langsung ke pamerannya tersebut. Walaupun kita tidak menggunakan stand di sana, tapi kita langsung langsung berinteraksi di sana. Nah, ini mungkin dengan mengamati dengan cara bagaimana oh ternyata yang lebih laku dalam pameran elektronik ini adalah mungkin handphone Android, versi Android, atau mungkin Samsung Galaxy, atau mungkin iPhone dan sebagainya. Nah, ini adalah kita bisa melihat di sana, misalkan dari stand ini, oh ternyata rata itu yang dicari pelanggan saat pameran adalah HP, iPhone dan sebagainya. Ini kan kalau dengan observasi kita harus terjun dalam objeknya yang sedang diteliti. Berarti dalam pameran berarti ya kita harus ikut dalam pameran tersebut. Nah, ini ada di lokasi lah intinya seperti itu. Kalau dengan wawancara kan kita bisa bertanya mungkin kepada sumber-sumbernya tertentu saja. Mungkin untuk penyelenggara dan sebagainya hanya sekedar mewawancarai seperti itu. Kalau observasi kita melakukan pengamatan secara langsung turun. Walaupun di sana kita juga tidak mungkin observasi kita hanya melihat saja, tidak mungkin ya. Kita bisa menggunakan pertanyaan. Tapi kan kita harus turun langsung. Observasi bukan turun langsung hanya di sana hanya mengamati melihat-lihat itu bukannya. Bisa boleh bertanya dan sebagainya itu. Ya. Yang ketiga yaitu pengumpulan data menggunakan kuesioner atau angket. Artinya di sini kita sudah mempersiapkan suatu pertanyaan yang harus dijawab oleh audien atau orang yang sebagai objek penelitiannya. Contohnya kita ingin meneliti tentang tingkat keamanan kerja di suatu perusahaan. Contohnya kan seperti itu. Nah, maka kita persiapkan pertanyaan-pertanyaan tentang sekitar tentang keamanan tersebut. Misalkan apakah di tempat kalian bekerja terdapat alat keamanan? Nah, mungkin seperti itu. Karena mungkin jawabannya iya, tidak. Kalau jawaban iya tidak berarti datanya itu apa? Kan tidak berupa angka itu. Nah, ini. Jadi datanya kualitatif atau kuantitatif tadi. Nah, kuantitatif. Nah, mungkin pertanyaan pertama adalah apakah terdapat apakah setiap 100 meter
terdapat alat pemadam kebakaran dan sebagainya. Ini adalah tentang pertanyaan-pertanyaan tentang objek yang diteliti masalah-masalah. Nah, contohnya adalah tingkat keamanan kerja dan sebagainya, ini keselamatan kerja. Nah, inilah bisa dikembangkan sendiri tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, ini paham ya sampai sini ya, bisa dimengerti ya. Iya, hampir sama mungkinnya dengan materi ekonomi ya. Yang selanjutnya yaitu adalah mengadakan koleksi atau studi literatur. Artinya di sini adalah kita mengumpulkan data-data dari sebuah surat kabar, majalah, atau dari sebuah sejarah-sejarah. Ya ini ya. Artinya di sini biasanya surat kabar itu kan memuat sebuah memuat sebuah berita. Nah, ini pengumpulan berita, majalah dan sebagainya. Ini dinamakan pengumpulan data menggunakan studi literatur. Nah, berarti kita mengambil dari buku dan sebagainya. Ini namanya literatur. Nah, tapi di sini dalam koleksi literatur ini ada kelemahannya, yaitu kelemahannya adalah sumber yang diambil itu tergantung, keakuratannya tergantung dari sumbernya. Sumbernya itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, kan seperti itu ya. Nah, karena kita nggak tahu, misalkan kita di sana di suatu daerah terdapat suatu korban bencana, itu kan mungkin kadang kan masih simpang siur datanya seperti itu ya. Untuk keakuratannya maka ini masih sangat rendah, tergantung pada sumber yang diambilnya itu ya. Nah ini sudah selesai untuk pengertiannya. Kita masuk ke pengolahan data. Nah ini pengolahan data berarti, kalau pengolahan data berarti kita sudah mulai menghitung otak-atik ya. Nah, pengolahan data di sini adalah pengolahan data adalah kita setelah dikumpulkan datanya, maka selanjutnya yaitu kita menyusun berdasarkan golongan-golongannya atau sesuai dengan peraturan-peraturan yang digunakan. Contohnya seperti ini. Kita ingin mengkelompokkan data itu berdasarkan jenis kelamin misalkan. Jadi kan kita harus kelompokkan, yang laki-laki kita kelompokkan jadi satu, yang perempuan jadi satu. Misalkan kita mempunyai data 24 data. Nah, misalkan yang 12 adalah untuk siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan. Tapi kan tempatnya kalau pengumpulan data kan acak-acakan. Nah, kita kumpulkan jadi satu terlebih dahulu. Yang laki-laki diwakili laki-laki, yang perempuan ditaruh sesuai dengan perempuan. Ini namanya pengolahan data. Contohnya lagi misalkan mengumpulkan data berdasarkan apa? Berdasarkan absen atau berdasarkan pemasukan atau berdasarkan pendapatan dan sebagainya. Ini kan ada caranya. Nah, mulai dari yang kecil ke yang besar. Nah ini.
Nah, yang pertama pengolahan data yaitu bentuk array atau menurut urutan besarannya. Berarti ini diurutkan berdasarkan angkanya dari yang kecil menjadi yang urut menjadi yang kebesar, dari yang kecil hingga yang terbesar. Ini berarti misalkan nilainya yang terkecil adalah 5, maka yang selanjutnya setelah 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Ini mendaftar. Nah, contohnya di sini. Maaf ini ya nggak bisa pas. Nah, di sini ini kan kita mulai dari angka paling kecil berapa di sini. Nah, dikelompok-kelompokkan seperti ini kan. Nah, kan ada 40. 40 itu datanya ada berapa? Nah, 40 kan ada 1. Terus dalam 40 berapa lagi selanjutnya? 45. 45 ada berapa? Ada 1. Nah, selanjutnya ada berapa lagi? 51 ada berapa? 1, 2. Dikelompok-kelompokkan sesuai besarannya seperti ini. Oh, 40 ada 1, 45 ada 1, 51 ada 2, 55 ada 2, 57 ada 2, 60-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 65-nya ada. Nah, dikelompokkan sesuai dengan besarannya seperti ini. Ini kan lebih mudah dalam menganalisa nanti. Nah, beda dengan yang atas tadi yang masih acak-acakan ya itu. Nah, maka kalau jadi kelompokkan seperti ini kan lebih mudah dalam menghitungnya, perhitungannya nanti. Nah, ini namanya untuk data tunggal. Ini adalah untuk data tunggal. Berarti datanya untuk yang model array yaitu adalah dikelompokkan berdasarkan jenisnya atau besarannya. Ini ya. Kalau jenisnya 40 berarti 40-nya ada berapa, 45-nya ada berapa, 51-nya ada berapa, 55-nya ada berapa dan seterusnya. Itu ya. Nah, kalau dalam bentuk tabel distribusi frekuensi bentuknya seperti ini. Sama. Caranya sama tapi dibuat frekuensi. Saya kecil ya, biar tahu perbedaannya. Nah, kalau bentuk array ya atau arah itu kan 40, 45, 51, 51, 55, 52. Kalau bentuk tabel frekuensi di sini, nah, misalkan di sini 40-nya ada berapa? Nah, 40-nya ada berapa? 40-nya di sini misalkan 40 ada berapa? Ada 1. Berarti frekuensinya 1. Nah, terus angka 45 ada berapa? Ada 2. Berarti di sini ada 2. Di sini tidak kelihatan datanya ya. Nah, seperti ini. Sekarang ini angka 2-nya ada berapa? Dari angka 176726444 sampai 5 ini angka 2-nya berapa? 1. Nah, dicoret 1 ketemu 1. Oh, cuma 1. 3-nya ada berapa? 1 2 3. Berarti 3-nya ada 3. 4-nya ada berapa? 1 2 3 4. Nah, angka 4-nya ada 4 seperti itu. Nah, ini bedanya kalau dalam bentuk tabel frekuensi. Berarti jumlahnya ditulis. Nah, ini jadi mengerti ya sampai sini ya.
Silakan kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Ini belum sampai menghitung ya, masih batas-batas untuk pengertian saja dulu. Nah, selanjutnya yaitu kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan lagi, yaitu untuk data tabel frekuensi berkelompok ya. Nah, untuk data yang berkelompok. Nah, caranya di sini ada rumusnya, ada caranya. Nah, rumusnya yaitu ini. Langkah-langkahnya. Yang pertama kita harus menentukan jangkauannya dulu, yaitu dengan cara apa? Nilai yang terbesar dikurangi nilai yang terkecil. Ini nggak kelihatan ya. Ini langsung ke contoh ya. Yang kedua yaitu dengan cara menentukan banyaknya kelas. Banyaknya kelas itu bagaimana caranya? Yaitu, nah ini. N banyaknya data, nilai maksimum dan minimum ini. Yang pertama yaitu caranya adalah menentukan jangkauan atau rank, yaitu dengan cara nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Berarti nilai yang terbesar dikurangi nilai yang terkecil. Jadi contohnya dari ini. Hasil pungutan tinggi siswa dalam satu kelas sebagai berikut: 51 bla 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 sampai 140. Ini yang paling tinggi itu berapa? Nah, maksimumnya, tinggi maksimum adalah 163. Nah, 163. Nah, ini ada berapa ini ya? 163 ini. Yang paling pendek berapa? 134. Nah, yang paling pendek di sini adalah 134 ini. Ini paling pendek, ini paling tinggi. Nah, berarti nilai yang tertinggi ini dikurangi nilai yang terendah. Ini akan ketemu jangkauan atau rank. Jadi untuk mencari rank adalah nilai yang tertinggi dikurangi nilai yang terendah. Nah, setelah itu baru kita menentukan banyaknya kelas. Nah, untuk menentukan banyaknya kelas ini menggunakan rumus 1 plus 3,3 kali log n. Artinya gimana? Artinya adalah 1 ditambah 3,3 log n. N itu apa? N adalah banyaknya data. Berarti kalau banyak data 40 berarti log 40 dan seterusnya mungkin. Kalau datanya 5 berarti log 5, seperti itu. Bisa dimengerti ya? Nah, untuk menentukan lognya itu kita menggunakan tabel logaritma ya. Cara menentukan lognya itu kita harus mempunyai tabel logaritma itu biar mudah. Nah, selanjutnya yaitu kita menentukan interval atau jarak kelas. Nah, jarak kelasnya di sini adalah dengan cara jangkauan dibagi banyaknya kelas. Ini akan ketemu jangkauannya atau ranknya, panjang intervalnya. Nah, di sini saya akan lihatkan. Nah, di sini kelas pertama ini adalah diambil dari nilai yang paling kecil. Nah, terus jangkauan atau intervalnya
adalah jaraknya ini. Nah, jaraknya adalah 34 sampai 38 diperoleh dari mana? Diperoleh dari interval. Nah, perhitungan interval. Intervalnya dari mana? Tadi yaitu adalah intervalnya dari banyaknya jangkauan atau jangkauan nilai tertinggi dikurangi nilai terendah dibagi dengan banyaknya kelas. Nah, ini R-nya adalah 29 dibagi banyaknya kelasnya 6, maka ketemunya adalah 4,83 dibulatkan ke atas menjadi 5. Nah, berarti jaraknya ini 5 digit. 34 sampai 38 ini ada 5. Dihitung 34, 35, 36, 37, 38. Dihitungnya mulai dari 34. Gitu ya. Paham ya sampai sini ya? Sebelumnya saya minta maaf ya, ini rasanya sedikit kurang sehat, rasanya masuk angin sedikit-sedikit ini ya, nggak bisa maksimal ya. Saya minta maaf ya, tapi saya coba untuk sebaik mungkin bisa masuk, itu aja. Nah, banyaknya kelas itu apa toh Pak? Nah, banyaknya kelas itu apa? Kok ada 6 itu apa? Nah, banyaknya kelas itu ini. Maaf sebentar. Ya, nanti setelah ini minum obat ya. Nah, ya. Banyaknya kelas itu apa? 6. 6 itu banyak. 1 ini kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, kelas keenam. Ini ya. Ini banyak kelas itu ini. Kelas pertama berarti kelas pertama adalah 34 sampai 38. Kelas kedua berarti 39 sampai 43. Kelas ketiga saya 44 sampai 48. Ini namanya kelas. Nah, berarti ada berapa? Ada 6. Kalau jangkauannya mana? 34 sampai 38. Ini namanya interval. Itu. Berarti frekuensinya mana? Berarti data 134 sampai 138 ini ada 3 data seperti itu. Dan seterusnya. Ini. Berarti dari data-data ini berarti banyak kelas tadi ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau intervalnya berarti ini ya 134 sampai 135. Ini interval kelasnya. Kalau frekuensinya berarti banyaknya data dari 134 sampai 138 ini ada 3 ini. Bisa dimengerti ya sampai sini ya. Bisa dimengerti sampai sini? Sebentar ya. Istirahat sebentar.
Sebentar ya, tunggu sebentar. Minum dulu. Biar enggak agak hangat dulu. Ya, istilah-istilah dalam tabel berfrekuensi ya. Nah, saya selesaikan dulu. Nanti setelah ini kita selesai ya. Nah, rasanya sudah udah ya. Coba kita lanjutkan sedikit ya. Nah, nah di sini dalam data berfrekuensi ini ada namanya batas kelas. Nah, batas kelas ini batas kelas atas dan batas kelas bawah. Artinya apa? Kalau batas kelas atas itu adalah yang pojokan ini ya. Nah, ini untuk batas kelas atas tuh yang ini. Deretan ini namanya batas kelas atas. Ini batas kelas atas pol. Nah, kalau yang bawah, yang kecil ini artinya adalah batas kelas bawah. Batas kelas bawah. Nah, berarti kalau ditanyakan batas kelas bawah berarti 144, 149, 145, 159. Kalau yang batas atas berarti 148, 153, 158, dan 163 ini. Nah, itu. Nah, itu untuk yang pertama untuk batas atas. Nah, kalau tepi, nah, tepi atas dan tepi bawah ya, itu batas bawah dikurangi 0,5, kalau batas atas yaitu ditambah 0,5 itu aja. Berarti kalau tepi atas itu ditambah 0,5,
kalau tepi bawah dikurangi 0,5. Ya, itu rumusnya adalah sudah rumus. Berarti rumusnya sudah diketahui kalau batas bawah itu dikurangi 0,5, kalau batas atas itu ditambah 0,5. Ini untuk dalam variabel frekuensi. Yang nanti digunakan terus itu adalah tepi bawah dan tepi atas. Berarti kalau tepi bawah dikurangi 0,5, kalau tepi atas ditambah 0,5. Ini sudah masuk dalam rumus. Nah, kalau titik tengah berarti tepi bawah dan tepi atas ditambah terus dibagi 2. Ini kalau untuk tepi bawah dan tepi untuk titik tengah. Nah, kalau titik tengah yaitu tepi bawah ditambah tepi atas dibagi 2. Nah, ini. Ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Oke, semoga nanti bisa ketemu lagi untuk minggu depan. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan lewat chat atau yang lainnya. Boleh, karena untuk malam ini kelihatannya ini nggak tahu ya. Entah itu kenapa. Mungkin masuk angin aja karena keadaannya mungkin kecapean mungkin ya. Semoga nanti bisa ketemu lagi untuk membahas soal-soal yang lainnya. Untuk minggu depannya kita jelaskan, kasih contoh yang berbeda biar nanti tahu bagaimana cara membuat data berfrekuensi. Gitu ya Mbak Uli, Mbak Kristina, Mbak Mei, Mbak Ratna. Nggak apa-apa ya, untuk malam ini sampai sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan untuk minggu depan. Iya, makasih semuanya Mbak Ratna. Iya, makasih semuanya. Mungkin pertemuannya sampai sini dulu. Jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan, jaga diri semuanya di sana. Semoga sukses semuanya. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.